Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah sore hari di tempat aku hujan ya teman-teman. Sekian lama udah nggak turun hujan. Terus hari ini hujan. Sebenarnya dari pagi sih mendung. Nah teman-teman, ini tuh aku mau produksi produksi parcel lebaran yang hari kedua ya. Nah by the way, ini tuh sebenarnya aku maju mundur mau packing parcel lebaran hari ini, karena ini tuh sebenarnya plastik wrap yang suami aku beli itu salah teman-teman, bukan merek yang biasa aku pakai. Jadi tuh ini nggak ada mereknya karena dia beli di online. Biasanya tuh aku pakai yang merek Best Fresh gitu ya, jadi enak lentur buat pakai cover parcel lebaran. Cuman berhubung ini udah 3 hari didiemin, jadi aku mau coba aja gitu ya, barangkali tuh kualitasnya sama atau mirip-mirip lah gitu. Sebenarnya tuh harganya jauh berbeda sih, ini tuh yang murah gitu. Dan ternyata tuh nanti pas aku coba memang hasilnya berbeda jauh. Tapi ya aku mau coba kayak gimana sih kualitasnya gitu ya. Nah nanti tuh kayaknya setelah aku bikin mencoba plastik wrap yang ini, aku mau kembali ke produk yang lama yang biasa aku beli, yang merek Best Fresh itu ya teman-teman, karena ini tuh susah dipakai. Nah langkah awalnya itu kita cover parcelnya dengan plastik wrap seperti ini, lalu dirapihkan bagian depan dan di bagian belakangnya dengan, aku sih pakainya isolasi aja ya. Teman-teman yang ngasih saran mungkin pakai yang apa sih itu namanya yang kayak hair dryer, aku nggak tahu namanya. Aku udah biasa kayak gini ya bikinnya, jadi sesuai kenyamanannya masing-masing aja. Atau mungkin ada yang kasih saran pakai plastik kado gitu, aku malah justru nggak bisa pakai ya. Aku biasa pakai wrap karena menurut aku tuh kayak ngepres body gitu loh, ngepres di parcelnya. Nah ini tuh perbedaannya jauh banget dengan wrap yang biasa aku pakai. Yang aku pakai itu lentur, terus elastis, ngepres, bening ya. Ini tuh agak-agak sebenarnya nggak butek sih, cuman kayak agak keras gitu untuk ditarik. Padahal kan untuk cover parcel sendiri wrap itu harusnya yang gampang ditarik ya, karena bisa fleksibel gitu mengikuti bentuk parcelnya. Tapi ya udahlah ya, aku mau coba sekalian, aku mau tutorial ke teman-teman. Lanjut, sisi-sisi sampingnya dirapihkan kalau sisi depan dan belakangnya sudah rapi. Sama ini pun sisi-sisinya tuh aku rapihin pakai isolasi aja. Terus nanti bagian yang kayak bolong gitu dirapatkan, ditutup pakai wrap aja. Jadi antara wrap depan dan belakang tuh ditarik, dijadiin satu. Sebenarnya kalau yang pakai merek satunya yang biasa aku pakai itu enak banget ditarik gitu, lentur, jadinya tuh bisa tertutup atau tercover dengan rapi. Tapi berhubung ini tuh kurang elastis, jadinya nanti tuh agak kurang rapi menurut aku sih ya. Teman-teman, gimana nih persiapan untuk menyambut bulan puasa Ramadannya yang udah tinggal menghitung hari lagi? Aduh, kayaknya tuh kayak udah yang makin cepet ya, kalau tinggal tadinya 1 bulan, terus ini tuh kurang berapa hari, ini udah tanggal berapa? Kayaknya tuh tinggal kurang lebih 2 mingguan kali ya, malah kurang. Jadinya tuh kayak udah nggak sabar. Terus apalagi yang mungkin memang punya memori yang indah di bulan Ramadan, euforianya, terutama tuh ibu-ibu yang suka hektik. Pokoknya apapun persiapannya, yang penting tuh kesehatan fisik dipersiapkan. Jangan lupa juga mentalnya juga ya teman-teman, supaya nanti kita lebih fokus ibadah di bulan Ramadannya. Jadi tuh ya memang bulan Ramadan bulan penuh berkah, dimana tuh insya Allah hal-hal yang bernilai pahala itu akan dilipat gandakan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa beribadah dengan khusyuk, karena di bulan Ramadan juga ada beberapa momen yang memang tidak ditemui di hari-hari biasa ya, seperti kayak sholat tarawih. Terus mungkin juga ada beberapa kegiatan yang seru gitu dilakukan, kayak berburu takjil dan lain-lain. Aku tuh jujur aja, Hamin berapa Ramadan ini di tempat tinggal aku tuh kalau abis asar gitu udah pada yang anak kecil tadarus gitu. Kayaknya tuh vibes-nya udah masuk Ramadan banget. Bahkan tuh sebelum maghrib, sebelum azan itu bener-bener tadarusnya berasa banget, sampai yang kayak syahdu banget gitu teman-teman. Jadi kayak merasa excited. Tapi mudah-mudahan nanti di Ramadan juga kita nggak over budget ya teman-teman, karena biasanya terlalu beryuforia atau terlalu hektik, terlalu bahagia tuh kadang-kadang jadi kayak
kita tuh ngelos pengeluaran kita gitu, jadi tidak ada rem. Terutama awal pertama atau minggu pertama Ramadan tuh kayak apa-apa tuh pengen dibeli semuanya gitu, padahal sebenarnya tidak semuanya kita butuhkan. Banyak yang komen juga katanya sependapat Mbak Dama, apalagi nanti pas lebaran kayak sudah menjadi tradisi bagi-bagi angpau gitu atau THR ke keluarga, kerabat, saudara. Sebenarnya itu tuh kegiatan dan kebiasaan yang baik ya teman-teman. Yang penting tuh jangan sampai kegiatan tersebut sampai over budget atau menguras habis budget yang kita punya, apalagi harus maksain gitu loh, sampai kayak berhutang atau ambil tabungan untuk hal tersebut. Berbagi boleh tapi secukupnya, semampunya, karena memang yang namanya berbagi kan yang penting momennya itu bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Dan kita juga harus ingat setelah Ramadan nanti masih ada lebaran, dan setelahnya Syawal biasanya banyak hajatan. Ibu-ibu yang suka kadang ngeluh dan pusing nih, katanya Mbak Dama setelah lebaran tuh boncos sekali, udahlah habis dananya di Ramadan dan lebaran, terus setelah itu Syawal banyak hajatan. Banyak udah, aku tuh ngakak, bukan berarti mentertawakan ya teman-teman, tapi kadang tuh aku mengalami hal yang sama. Kadang-kadang tuh suka keblinger gitu, lupa kalau misalnya saat Ramadan terus lebaran kayak yang terlalu terlena gitu ya mengeluarkan budget, merasa kayak uang yang kita punya tuh nggak ada serinya gitu, kayak apa tuh namanya, no limit gitulah ya, jadi tidak terbatas. Jadinya tuh kadang ya ampun setelah lebaran tuh Syawalan tuh baru shock gitu, ya kok uangnya habis gitu, kemana aja nih uangnya larinya. Berasa kayak sekejap mata. Jadi dari pengalaman tersebut aku tuh mulai belajar ya dari diri aku sendiri untuk setidaknya mengerem. Memang sih saat Ramadan dan Lebaran itu keinginan berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki itu sangat tinggi, apalagi kan nilai pahalanya juga dilipat gandakan ya. Tapi tuh kadang-kadang karena rasa apa tuh ingin berbagi tersebut sangat tinggi, akhirnya tuh jadi lupa gitu. Harusnya tuh pokoknya harus nyisihin sekian dana gitu untuk setelah lebaran tuh nggak kepikiran teman-teman. Kalau pengalaman aku sih ya, kadang tuh aku harus mikir tadinya tuh pas jauh-jauh dari Ramadan, aku harus nyisihin paling nggak 1 juta 2 juta untuk setelah lebaran gitu, Syawalan, biar nggak terlalu pusing gitu ya ketika ada hajatan atau acara-acara lainnya. Alah ternyata pas lebaran kita seperti orang yang punya banyak uang gitu ya, kayaknya tuh keluar tanpa diperhitungkan. Jadinya ya Syawalan ngeluh lagi dah. Oke, ini juga samping sebelahnya aku rapihin ya teman-teman. Kelihatan ya kalau ini tuh wrapnya kurang banget, kurang maksimal. Biasanya tuh yang lentur terus kayak nempel gitu loh ke parcelnya, ngepress body. Tapi ya udahlah, ini aku usahakan supaya ini juga nanti jadi contoh aku buat laporan ke suami aku kalau plastik wrapnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadinya nanti memang harus beli wrap lagi yang biasa aku pakai. Ini tuh harusnya kalau dipelintir kayak gini tuh udah yang nempel, nggak balik ke semula gitulah pokoknya. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin nanti Ramadan atau Lebarannya mudik, juga aku sampein untuk tetap stay safe ya, berhati-hati, apalagi perjalanan jauh. Di jalan tuh kalau misalnya capek atau ngantuk, jangan dipaksain, istirahat dulu. Banyak rest area, banyak masjid ataupun minimarket ya, Alfamart, Indomart, aku rasa tuh setiap daerah udah ada sekarang, jadi bisa dimanfaatkan untuk sejenak istirahat atau tidur gitu ya, barangkali 30 menit gitu. Kalau bisa mah mudiknya jangan pas yang macet banget gitu ya, biar nanti juga perjalanannya lebih nyaman. Terus juga harus disiapkan juga budgetnya ya. Banyak juga katanya yang mudiknya tuh nanti pas awal Ramadan ataupun sebelum Ramadan, jadi nanti pas lebarannya tuh udah balik ke rumahnya masing-masing. Untuk aku sendiri yang memang jarak antara rumahku dengan orang tua tidak terlalu jauh, atau dengan mertua gitu ya, tidak terlalu jauh juga, aku nggak mudik sih teman-teman. Malah pengen tuh lebaran tahun ini tuh di rumah sendiri, karena belum pernah ngerasain lebaran di rumah sendiri. Biasanya tuh suka mudik gitu, jadinya tuh
berhubung tuh mulai dari 2 tahun yang lalu kata tetangga aku tuh udah banyak sekali yang berlebaran di perumahan. Jadinya tuh aku pengen gitu ngerasain, karena suka kadang tuh kasihan juga ya pas ada tamu gitu, akunya lagi mudik. Jadinya kan kayak kurang afdol gitu. Jadi nanti mungkin untuk ke tempat orang tuanya entah sore harinya atau di H+2. Nah, ini aku udah mulai rapi-rapihin ya, jadi itu semua sisinya harus dirapihkan supaya tidak terlihat berantakan. Jadi seperti ini aja hasilnya, nanti aku close up dari luar biar cahayanya masuk. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, parcel ekonomis yang aku bikin segini tuh harganya aku jual Rp130.000. Untuk detail harga bahan baku atau kulaannya tuh menurut daerah masing-masing dan tempat perbelanjaannya teman-teman. Jadi tergantung kita mau belanjanya di mana, karena setiap tempat perbelanjaan itu pasti berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa parcel juga yang belum aku bungkus sama wrap karena memang wrapnya kurang maksimal. Nanti beli lagi yang biasa merek yang aku pakai. Jadi satu aja dulu. Ini kebetulan suami aku pulang gak sih, jadi aku lanjut masak ya. Berhubung aku kaget juga pas tadi aku selesai bikin parcel satu, suami aku pulang, jadi aku tuh belum masak. Akhirnya tuh aku masak yang simple dan sat-sat. Berhubung kemarin tuh kan aku udah sempat preparation daging ayam ya, fillet. Jadi aku pakai itu aja untuk bikin ayam Kentucky atau ayam goreng tepung. Untuk resep lengkapnya udah sering banget aku share di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Ini aku tuh gorengnya pakai tepung yang aku racik sendiri ya, bukan tepung serbaguna. Di daerah aku tadinya tuh kemarin semingguan cuacanya cetar banget teman-teman, kayak peralihan dari musim hujan terus berangin terus musim panas ya atau kemarau, dan sekarang udah mulai turun hujan lagi. Teman-teman, ini dia menu makan malam kami. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.